Saudara-saudara, salam. Embun pagi kembali menjumpai saudara. Hari ini firman Tuhan yang akan kita dengar dan kita renungkan sebagai pembelajaran adalah dari Efesus 2 ayat 21 dan 22. Di dalam Dia tumbuh seluruh bangunan, rapi tersusun menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Di dalam Dia kamu juga turut dibangun menjadi tempat kediaman Allah di dalam Roh, menjadi pilar yang kokoh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, kalau kita pergi ke pantai, salah satu pemandangan yang selalu terlihat adalah ada anak-anak yang suka menggali sumur buatan, juga menggambar rumah-rumahan. Nah, pada suatu saat ada anak kecil asik di pinggir pantai bermain pasir dan menggambar rumah. Bahkan ada yang mengatakan menggambar gedung gereja. Maka datang seorang bapak, "Oh, bagus sekali rumah yang kamu bangun. Oh, bagus sekali gereja yang kamu bangun. Tapi coba lihat." Kemudian bapak itu menggeserkan kakinya, menyentuh bangunan itu. Ternyata bangunannya itu hancur berantakan. Si anak merasa kecewa sekali. Akhirnya dia tambah batu, kemudian kerikil disusun, kemudian batu dan kerikil itu ditutup dengan pasir, dan dia membentuk sebuah rumah juga gedung gereja. Kemudian datang seorang bapak lagi, "Oh, bagus sekali rumah yang kau bangun. Apa ini, nak?" "Oh, ini bangunan gereja. Bagus sekali bangunan gereja." Kemudian bapak itu menyentuh dengan kakinya, maka bangunan yang dibangun itu tidak mudah berantakan. Ya, Bapak, saudara-saudara yang kasih dalam Tuhan, seluruh bangunan, setiap bangunan, ia adalah bangunan rapi tersusun, yang hidup, yang berkembang. Rapi tersusun rapi. Itu berbicara soal keindahan. Seluruh bangunan itu rapi diatur dalam segala susunan dan bangunannya. Di dalam Kristus dan di dalam keadaan itu, keadaan rapi tersusun di dalam Kristus, ia bertumbuh. Pertumbuhan bangunan atau orang percaya mempunyai maksud dan tujuannya, yaitu untuk menjadi bait Allah yang kudus di dalam Tuhan. Tujuan pertumbuhan bagi orang Kristen boleh kita lepaskan dari pekerjaan Allah. Tidak dapat kita lepaskan dari pekerjaan Allah. Ia yang telah membangunkan umatnya. Ia yang memilih sebelum dunia dijadikan. Saudara dipilih tatkala kita masih lemah. Memang para apologet itu pintar sekali tentang Alkitab. Dia paham sekali dari perjanjian lama sampai perjanjian baru, dan dia teliti satu demi satu, bahkan ayat demi ayat. Mereka sangat mengerti, sangat tahu, tapi mereka tidak dipilih. Itu sebabnya Kristus menguduskan kita di dalam dirinya sendiri. Kudus itu kades, yang diartikan saudara dipisahkan, saudara dikhususkan, saudara istimewa. Apakah saudara lebih baik? Tidak. Apakah saudara lebih benar? Juga tidak. Apakah saudara lebih rajin? Juga tidak. Apakah saudara lebih saleh? Juga tidak. Karena itu, ia harus hidup di dalam kekudusan. Ia harus bertumbuh menjadi suatu bait Allah. Di mana ada orang percaya, di situ ada pertumbuhan dan bangunan. Ciri orang percaya, bahkan gereja dan jemaatnya, ialah bahwa ia bukan saja berakar-akar dan berdasarkan di dalam kasih. Dibangunkan atas dasar para rasul, para nabi, dan Yesus Kristus sebagai batu penjurunya. Dan ia bertumbuh, dan pertumbuhan itu dapat dilihat. Pohon itu dapat dilihat
tapi akarnya tidak. Bangunan itu dapat dilihat, tapi pondasinya tidak. Inilah nilai dari sebuah pondasi. Kalau bangunannya besar dan bangunannya bertingkat, maka pondasinya itu harus dibangun begitu dalam, membutuhkan banyak tenaga, banyak waktu, banyak biaya. Tapi tak kala bangunan itu telah terbangun, maka pondasinya tidak nampak dan tidak kelihatan. Untuk membangun Taj Mahal, istana yang indah dan megah itu diperlukan waktu bertahun-tahun dan 20.000 tenaga ahli yang dikerahkan untuk pekerjaan itu. Untuk membangun bait Allah Salomo yang megah itu diperlukan waktu 7,5 tahun dan 183.600 orang pekerja untuk mensukseskan proyek itu. Untuk membangun sebuah piramid yang terbesar di Mesir dibutuhkan waktu selama 76 tahun. Untuk membangun gedung atau bangunan yang indah megah memang diperlukan waktu yang lama. Banyak pekerja yang terampil untuk mengerjakannya, pengorbanan harta yang tak ternilai, mahalnya, terlebih lagi membangun iman. Membangun iman memang tidak mudah. Perlu ketekunan, waktu sepanjang hidup, perlu kerjasama, perlu pengorbanan, dan perlu keulatan. Kalau tidak, pasti gagal. Inilah kiasan atau gambaran tumbuh-tumbuhan yang hidup, tumbuh manusia yang bertumbuh, dan rumah yang dibangun. Kiasan berakar dan bertumbuh menunjukkan rahasia pertumbuhan dan kehidupan. Kiasan tubuh rangka anak-anak kedewasaan penuh, mengatur, bijaksana, dan bertanggung jawab. Ada sesuatu yang dipersiapkan untuk dibawa kepada dan ke dalam persekutuan orang percaya, supaya dipakai juga di dalam bangunan yang sedang bertumbuh. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, apa yang saudara bawa menunjukkan apa yang saudara miliki. Dulu waktu perseteruan antara Jerman Barat dan Jerman Timur, orang Jerman Timur membawa sampah ke Jerman Barat, dibuang sampah Jerman Timur ke Jerman Barat. Sedangkan Jerman Barat sebagai mayoritas orang Kristen tidak membalas kejahatan mereka. Sebaliknya, masyarakat Jerman Barat membawa roti atau makanan ke perbatasan Jerman Timur. Ada tulisannya mengatakan, apa yang saudara berikan menunjukkan apa yang saudara miliki. Jerman Timur masyarakatnya memiliki sampah dan membuang sampah dan membawa sampah. Jerman Barat memiliki roti dan ia membawa roti. Bapak, Ibu, dan saudara-saudara, saudara dibangun turut tersusun rapi, turut dipanggil, ditugaskan untuk bertumbuh menuju kepada kedewasaan penuh, yaitu sebagai tempat kediaman Allah, di mana Allah bersemayam dan di mana terdapat persekutuan yang penuh. Orang Jawa katanya manunggaling kawula Gusti. Kita tidak dapat memisahkan yang batinia juga yang lahiriah. Dimanapun saya berada, saya harus memberi nilai tambah. Karena kekuatan Allah bekerja dan kekuatannya itu akan dinyatakan di dalam pertumbuhan hidup kita. Itu sebabnya, marilah kita memberikan diri kita untuk dibangun. Marilah kita membangun diri kita sendiri. Dan Allah memberikan pertumbuhan. Allah mempercayakan pekerjaan dan pelayanan ini kepada saudara. Allah tidak malu, melainkan Dia berkenan memakai saudara sebagai sarana anugerahnya, sebagai alatnya, sebagai teman dan sekerjanya. Kalau demikian, marilah kita menjadi orang di mana saya berada, saya harus memberi nilai tambah. Karena saya memiliki roti kehidupan yang patut dibagikan, yaitu Kristus, yaitu roti hidup. Dan Kristus adalah sumber air hidup. Dan Kristus adalah Allah yang hadir bagi saudara dan saya. Selamat bekerja, selamat berkarya, Tuhan memberkati.